Langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan pujian puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rezeki berupa kesehatan dan umur panjang sehingga kita dapat berkumpul kembali di sini. Dan tak lupa kita aturkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita menjadi hamba Allah yang berakhlak, yang mendapatkan, yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti, insya Allah. Nah, baik. Kita hari ini akan melanjutkan pelajaran kita di bab 3, yaitu menjadi hamba Allah yang berakhlak. Masuk slide selanjutnya. Baiklah, langsung saja di pengertian akhlak. Secara bahasa, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-akhlak, yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq atau al-khaliq, yang berarti yang pertama tabiat, budi pekerti, yang kedua kebiasaan atau adat, yang ketiga keperwiraan, kesatriaan, dan kejantanan. Sedangkan pengertian secara istilah, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang dalam artian ini seperti pengertian tadi bahwa akhlak adalah kebiasaan, yang mana kebiasaan ini lahir dari kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari, yang mana kita melihatnya di lingkungan sekitar kita, baik itu dari lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, apalagi lingkungan keluarga. Kita meniru akhlak dari sana dan membentuk akhlak kita sendiri, yang melahirkan perbuatan yang mudah tanpa harus melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Artinya, akhlak ini memang sudah kita terbiasa melakukannya sejak dari lahir hingga kita menjadi yang sekarang ini. Semuanya adalah tingkah laku yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, apakah dari kalian ada yang ingin bertanya? Saya Pak ingin bertanya. Ya, lanjut. Yang ingin saya tanyakan, apakah perilaku yang spontan dan tiba-tiba bisa disebut dengan akhlak? Ya, seperti jawaban dari Jihan, ya, perilaku spontan bisa disebut akhlak karena yang kalau kita artikan spontan ini adalah yang biasa dilakukan. Dalam artian dikeluarkan secara sendirinya tanpa harus seperti penjelasan tadi, tanpa harus melalui proses pemikiran, pertimbangan, dan penelitian. Maka akhlak ini memang biasa dilakukan secara spontan karena kita sudah biasa melakukannya. Apakah dari penjelasan itu sudah cukup jelas atau ada pertanyaan lagi? Baik Pak, sudah jelas. Terima kasih. Lanjut ke slide selanjutnya. Materi yang selanjutnya itu macam-macam akhlak. Akhlak ini terbagi menjadi dua macam, yaitu akhlak wad'iyah dan akhlak Islam. Pertama, akhlak wad'iyah. Akhlak wad'iyah adalah norma yang mengajarkan kepada manusia dengan berpedoman kepada olah pikir dan pengalaman manusia. Dalam artian,
Yang disebut dengan berpedoman kepada olah pikir, kebiasaan yang kita dapatkan yaitu berasal dari pemilihan dari pikiran kita sendiri. Misalnya kita melihat sesuatu yang biasa dilakukan masyarakat, maka otak kita akan otomatis memikirkan hal tersebut. Apakah hal tersebut pantas atau tidak pantas dicontohkan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu disebut bahwa akhlak sangat berpedoman kepada olah pikir kita sendiri. Nah, pengertian dari pengalaman ini ya seperti tadi, pengalaman dalam mendudukan apakah ini contoh yang boleh kita tiru atau tidak. Bagaimana kita menentukannya? Ya seperti yang dijelaskan di sana, pengalaman kehidupan manusia dari pengalaman masa lalu. Misalnya kita melihat hal ini, mengapa hal tersebut pantas untuk ditiru dan mengapa hal yang lain tidak pantas ditiru. Maka olah pikir dan pengalaman di sini sangat diperlukan dalam menentukan akhlak kita sendiri. Nah, yang selanjutnya macam-macam akhlak yang kedua, yaitu akhlak Islam. Norma keagamaan adalah akhlak yang mengajarkan kepada manusia dengan mengambil tuntunan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an dan hadis. Dari norma keagamaan ini tentunya akan kehidupan kita semakin dituntun dalam berakhlak. Semakin kita bisa berpedoman sehingga tidak menjadi salah arah. Dan akhlak wadiyah dengan akhlak Islam ini sangat saling berkaitan satu sama lain. Dan akhlak Islam ini bisa mengerem atau membatasi dari akhlak wadiyah itu sendiri. Maka dari itu, kedua akhlak ini sangat berkaitan satu sama lain. Lanjut, materi selanjutnya. Yang ketiga yaitu cara meningkatkan kualitas akhlak. Nah, cara-cara meningkatkan kualitas akhlak ini ada 4 macam. Yang pertama, melalui perumpamaan atau tamsil. Usaha peningkatan kualitas akhlak bisa dilakukan dengan mempelajari perumpamaan dalam Al-Quran. Selanjutnya, menjadikan perumpamaan itu sebagai sarana mendidik akhlak pribadi dan masyarakat. Perumpamaan ini, misalnya kita contohkan di dalam Al-Quran ada disebutkan bahwa orang yang suka bersedekah seperti biji buah-buahan. Nah, kenapa diumpamakan seperti itu? Seperti yang kita ketahui bahwa pohon yang berbuah lebat itu berasal dari biji yang sangat kecil yang kita tanam di dalam tanah. Nah, seperti biji buah tadi, sedekah pun seperti itu. Walaupun bagi kita itu kecil, tapi bagi orang yang menerima sedekah kita tadi, itu sangat memiliki manfaat yang sangat besar baginya. Dan bahkan akan menjadikan pahala yang besar bagi untuk kita sendiri. Selanjutnya, yang kedua, melalui keteladanan, uswatun hasanah. Kebutuhan keteladanan sudah menjadi fitrah bagi setiap orang. Karena itu, setiap pribadi hendaknya bisa menjadi teladan bagi yang lain dalam usaha meningkatkan kualitas akhlak. Yang dimaksud dengan teladan bagi yang lain, bahwa kita ini sendiri pun bisa menjadi contoh bagi teman kita sendiri, atau bahkan orang lain. Maka dari itu, dari kita sendiri harus menjaga pribadi kita, agar ketika menjadi contoh orang lain, kita dalam berperilaku yang baik, hingga menjadikan orang lain itu sendiri menjadi orang yang baik seperti kita.
Dan Rasulullah SAW menjadi sosok teladan dalam kehidupan suami istri. Itu dalam keluarga, baik itu dalam keluarga maupun dalam berkehidupan bermasyarakat, apalagi dalam berkehidupan beragama. Maka Rasulullah SAW ini sangat menjadi contoh utama dalam beragama, dalam agama Islam. Baik, langsung slide selanjutnya. Yang ketiga yaitu melalui latihan dan pengamatan. Islam adalah agama yang menuntut umatnya agar mengerjakan amal soleh yang diridhoi Allah, menuntut kita supaya mengarahkan tingkah laku, naluri, dan kehidupan ini sehingga dapat mewujudkan perilaku dan akhlak yang baik, agar perbuatan itu bisa berujung kepada amal soleh, maka dibutuhkan latihan dan pengalaman. Misalnya ketika kita ingin menjadi orang yang dermawan, maka dimulailah dari yang kecil, seperti memberikan sedekah kepada teman kita sendiri, mulai itu maupun itu dari uang yang kecil seperti 1.000, 2.000. Lama-lama ketika kita sudah rajin untuk bersedekah, maka untuk kedepannya ketika kita bersedekah tidak akan menjadi orang yang perhitungan lagi. Langsung saja mengeluarkan uang dari saku kita. Apa yang ada itulah yang disedekahkan. Yang keempat, yang terakhir yaitu melalui ibrah dan mu'iddah. Ibrah dan iktibar ialah suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia untuk mengetahui intisari sesuatu perkara yang disaksikan, diperhatikan, dan diputuskan oleh manusia secara nalar, sehingga kesimpulannya dapat mempengaruhi hati menjadi tunduk kepadanya, kemudian mendorong dan berperilaku baik. Yang dimaksudkan ini, ketika kita mengamati orang lain, di sini yang seperti saya sebutkan tadi, olah pikir kita sangat berperan penting dalam membentuk akhlak kita. Seperti kita melihat orang lain ketika itu mendapat musibah atau melakukan kejahatan, maka di sini kita memikirkan apabila seperti misalnya kita memikirkan bagaimana hal tersebut bila terjadi pada diri kita sendiri. Apakah perilaku yang harus kita contohkan, apa yang harus kita lakukan, dan bagaimana cara mencegah dari perbuatan tersebut agar kita tidak seperti orang lain, seperti orang yang kita lihat tadi. Maka pola pikir ini sangat diperlukan dalam membentuk akhlak kita. Dan pengalamanlah yang sangat berperan juga dalam menentukan arah pola pikir kita. Dan yang kedua yaitu peningkatan kualitas akhlak melalui mu'iddah. Maksudnya adalah pemberian nasihat atau pengingatan akan kebaikan dan kebenaran dengan cara-cara yang baik dan menyentuh. Seperti yang disebutkan yaitu memberikan nasihat dan pengingatan. Baik itu kita sendiri yang memberi nasihat maupun dari orang lain. Ketika kita yang memberi nasihat, maka tidak hanya orang yang mendengarkan tadi yang harus mempraktekkan nasihat kita, tapi kita sendiri pun harus mempraktekkan dari nasihat yang kita berikan. Tidak hanya nasihat, pengingat pun begitu. Nah, sekian materi yang kita pelajari hari ini. Sebelum di akhir kelas, apakah dari kalian ada yang ingin bertanya lagi? Ya, dipersilakan. Saya Pak ingin bertanya, mengapa akhlak yang baik menempati posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam? Apakah hal yang baik menempati posisi yang pentingnya dalam Islam? Mengapa? Alasannya
Karena perilaku yang baik sangat penting di dalam Islam, baik itu di dalam untuk bermasyarakat maupun dalam mengikuti tuntunan agama Islam. Nah, di dalam Islam sendiri kita sangat dituntut untuk berperilaku baik yang tujuannya untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu berperilaku baik sangat dituntut dalam beragama Islam, dalam agama Islam. Ya dalam masyarakat pun begitu. Sangat dituntut untuk berperilaku baik. Contoh misalnya untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat itu sendiri maupun adat-adat dan kebudayaannya. Nah, bagaimana kalau kita berada di wilayah lain atau di daerah lain, maka ketika di daerah itu di daerah tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama maupun dari norma kita yang sebelumnya, maka kita tidak boleh mencela mereka. Dalam artian cukup diam dan menghormati yang ada di sana, namun tidak perlu mengikutinya. Nah, itu jawaban dari saya. Apakah sudah cukup jelas atau ada yang kurang? Sudah cukup jelas, Pak. Nah, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Pak, Ya. mengapa peningkatan kualitas akhlak harus dilakukan secara bersama seperti oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat? Mengapa akhlak harus ditingkatkan secara bersama? Jawabannya, ya peningkatan akhlak harus dilakukan secara bersama agar peningkatan akhlak ini tidak hanya terjadi pada diri kita sendiri, tapi terjadi juga pada orang lain. Nah, fungsinya kalau kita melakukannya secara bersama, maka satu sama lain akan saling mengingatkan di antaranya, mengingatkan untuk selalu menuju kepada hal-hal yang baik, diarahkan kepada hal-hal yang baik, dan menjauhi dari hal-hal yang buruk. Kalau kita sendiri, bisa saja kita terpengaruh dari pergaulan orang luar, sehingga tidak ada yang mengingatkan. Maka kita akan berbuat semaunya sendiri. Apa yang masuk akal, apa yang benar bagi diri kita sendiri, maka akan kita lakukan. Padahal hal tersebut sangat bertentangan dan salah dengan ajaran agama Islam maupun norma-norma kemasyarakatan. Maka dari itu, peningkatan akhlak secara bersama sangat berperan penting agar membentuk akhlak yang lebih terarah dan tidak menyalahi atau menyimpang dari ajaran-ajaran yang kita dapatkan sebelumnya. Nah, itu jawaban dari saya. Bagaimana pendapat dari Ego? Apakah ada masih kurang jelas? Cukup jelas, Pak. Terima kasih. Ya, apakah dari kalian ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya tidak ada lagi ya. Ya, Pak, sepertinya sudah cukup. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya akan memberikan tugas untuk kalian yang ada di halaman berapa itu ya? Yang di poin A. Tugas di poin A itu kalian kerjakan dari nomor 1 sampai 10. Dikumpulkannya di pertemuan minggu yang akan datang. Ada yang ingin ditanyakan dari tugas tadi? Dicatat atau diketik, Pak? Dicatat aja. Baik, Pak. Apakah sudah?
Tidak ada lagi ya? Ya, baik. Itu saja pertemuan kita hari ini. Dan saya beri nasihat bahwa akhlak kalian harus kalian jaga, baik walaupun di lingkungan di sekitar kita akhlak dari orang-orang sangat bertentangan dengan kita. Namun kita harus tetap menjaga akhlak kita ini. Bagaimana caranya? Tidak perlu melihat dari orang lain, cukup mempelajari apa yang ada di dalam ajaran agama Islam. Maka insya Allah dari hal itu akan sangat menjaga akhlak kita untuk menjadi akhlak yang sesuai dengan ajaran agama Islam, yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah akan mendapatkan ridhonya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin insya Allah. Nah, sekian saja pertemuan kita hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak ilmunya.